Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya setelah sekian lama. Kali ini saya akan coba bahas tentang Winter CMS. Apa sih itu Winter CMS? Prinsipnya, Winter CMS adalah pengembangan atau bisa dibilang selingkuhan dari Oktober CMS. Jadi sebenarnya ini sama ya, antara Winter CMS dengan Oktober CMS ini prinsipnya adalah sama. Jadi kalau si Winter ini dibuat oleh si Dylan Lantener, si Oktober, dan karena pengguna Oktober sudah banyak sekali, si Dylan Lantener ini memutuskan bahwa Oktober sekarang berbayar. Gitu. Berapa? Ya ini kita bisa lihat sekali pakai per license per project kita dikenakan cas $19. Sah sih, sah banget. Kenapa sih Oktober itu jadi berbayar? Karena prinsipnya Oktober itu memudahkan banget kita untuk membuat sebuah website, ya kan? Dengan tanpa keluh kesah lah intinya. Tapi dengan catatan kalau teman-teman sudah paham basic di HTML-nya. Oke, berbicara tentang winter, prinsipnya ada komunitas yang merasa, aduh, gue masih cinta banget sama Oktober. Yuk kita bikin forknya gitu kan. Yuk kita bikin turunannya dari si Oktober CMS. Akhirnya komunitas itu sepakat, yuk jadilah si Winter CMS. Prinsipnya secara tampilan di halaman backend itu sama persis dengan si Oktober CMS. Oke, karena kali ini kita tidak membahas si Oktober CMS, kita akan coba fokus di Winter CMS. Jadi Winter CMS alternatif untuk pecinta Oktober yang hendak membuat websitenya tetap mudah, tetap reliable, tetap powerful, dan juga simple. Sama ya, power si Winter CMS ini dibangun menggunakan Laravel PHP Framework. Karena pada prinsipnya si Winter CMS ini adalah si Oktober CMS yang di open source kan. Kenapa aku bilang di open source kan? Karena Oktober pada awalnya adalah open source. Kemudian ya dia mengambil keputusan, oke, kita nggak open source lagi. Karena kita punya budget, kita butuh budget untuk mengembangkan si Oktober CMS. Gitu. Tapi akhirnya komunitas juga mempunyai enggak lah, gue masih pengen pakai Oktober gitu kan, dengan segala kekuatannya. Oke, akhirnya dibuatlah si Winter CMS dengan dukungan para komunitas-komunitas pecinta Oktober yang sebelumnya. Oke, itu tadi sekitar tentang Winter CMS. Jadi Winter CMS adalah turunan dari Oktober CMS yang pada prinsipnya Oktober CMS sekarang berbayar, sehingga dibuatlah versi tetap dipertahankan versi open source-nya dengan nama Winter CMS. Dan yang menarik, marketplace-nya Winter CMS saat ini masih tetap mengacu ke Oktober CMS. Kenapa? Karena pada prinsipnya di marketplace-nya si Oktober CMS, karena si Winter CMS ini sebenarnya adalah Oktober CMS yang versi sebelumnya. Jadi Oktober ini sekarang sudah sampai versi 2, sedangkan banyak plugin-plugin di versi pertama yang waktu si open source, waktu si Oktober masih open source itu masih ada di marketplace-nya. Sehingga di Winter kita masih bisa menggunakan plugin si Oktober untuk dimasukkan ke dalam Winter CMS. Gitu ya. Nah, nih. Jadi kalau kita lihat rilisnya si Winter, dia sudah sampai versi 1.18 yang dibentuk menggunakan Laravel 6. Ya kan? Awalnya itu pakai Laravel 5. Laravel 5 ini adalah
si Oktober yang pertama kali. Sekarang sudah mulai sesuaikan sampailah di versi 1.18 setelah menggunakan Laravel versi 6. Oke, itu sekilas tentang si Winter CMS. Terus gimana cara pakainya? Prinsipnya sama dengan Oktober CMS kalau teman-teman udah pernah menggunakan Oktober CMS, tapi kalau belum pernah, yuk kita lihat. Jadi sistem requirement-nya adalah ya oke, teman-teman harus punya web server lah ya. Boleh pakai Apache, Nginx, IIS, Lite, HTTPD. Database-nya ya oke, kita bisa pakai MySQL, Postgre, SQL Server atau SQLite. Ini pada prinsipnya adalah requirement ini adalah prinsipnya adalah si minimum standarnya si Laravel ya. Jadi ini teman-teman harus penuhi semua. Dan kalau kita pakai SAM, ya ini udah pasti terpenuhi semua ya. SAM itu nanti kita pakainya MariaDB atau MySQL ya. Kemudian untuk cara installnya ada dua. Bisa menggunakan web installer atau bisa menggunakan Composer. Nah, untuk saat ini kita akan coba menggunakan web installer. Oke, saya coba download dulu. Filenya nggak gede, file installernya nggak gede, itu kecil. Tapi nanti setelah diinstal, dia akan mendownload dari repositorinya si Winter yang ada di GitHub. Jadi teman-teman juga bisa langsung lihat di sini. Kalau mau pakai Composer, dia nanti langsung nembaknya ke GitHub. Namanya github.com, alamatnya ya, Winter CMS. Dan beberapa plugin sudah dibuat di fork ya, disesuaikan untuk Winter. Prinsipnya plugin-plugin utama ketika kita membuat CMS itu ada yang namanya blog. Kalau nggak salah ini blog. Ini penting banget kalau teman-teman mau bikin website informasi dan dimudahkan ya, kita pakainya blog. Kemudian ada user, ya kan? Ada user, mana user plugin. Kemudian ada builder. Nah ini kalau kita mau membuat atau membuat aplikasi CRUD dengan cepat, dengan GUI, ya kan, Graphic User Interface, menggunakan Winter CMS. Klik, jadi. Oke, yang masih penasaran dengan Winter CMS, yuk kita lihat. Aku udah dapat file installernya. Sekarang kita lihat. Ini kita coba nanti pindahkan ke htdoc kita. Nah ini udah ada. Mana dia? Udah siapin ya. Oh ini ya, ternyata dipindah. Aku taruhnya di kemudian di SAM, htdoc, coba Winter. Oke, kita coba paste di sini. Kita langsung coba install si Winternya. Kita ekstrak. Oke, jadi filenya kecil ya, cuma 4 mega ya, 3,899 kilobyte ya, kurang lebih 4 mega, kecil sekali. Oke, selanjutnya kita coba install. Nah, yang perlu teman-teman persiapkan database-nya. Di sini saya coba bikin namanya coba Winter CMS. Database-nya masih kosong, no table found, ya kan? Selanjutnya kita tinggal buka localhost-nya, kemudian arahkan ke foldernya tadi. Kemudian kita klik di install. Nah, ini dia halaman installernya. Nice ya, manis ya. Oke, bla bla bla, introduction, welcome to Winter CMS installer, dan seterusnya. Oke, kita coba cek compatibility-nya. Oke, hijau. Ini compatibility-nya tadi yang di sini ya. Ini harus terpenuhi semua nih. Oke, selanjutnya kita tinggal continue. License-nya kita accept aja. Nama website kita apa? Kita coba aja, coba Winter CMS gitu ya. URL-nya ini
Nah, ini adalah halaman admin. Ini teman-teman bisa ganti, bisa slash backend, bisa slash admin, bisa slash nama teman-teman, ya terserah aja gitu ya. Kemudian database, masukkan database-nya ya. Ini database-nya tipenya yang kita pakai MySQL. Kalau mau pakai database yang lain silahkan. Hostname-nya localhost, karena saya pakai SAM, kita isi username-nya root, password-nya kita sesuaikan. Saya coba bikin password. Database-nya tadi ini ya, coba Winter CMS. Oke, kemudian kita tinggal enter administrator, masukin nama kita, share name-nya misalkan ini, RG Manik, password-nya. Oh, tadi saya salah ya, ini password. Ini RHG Manik. Tadi yang di database saya salah nih. SAM itu kosong passwordnya. Oke, kemudian cek. Oke, selesai. Pengecekan oke, directory oke. Kalau teman-teman masih ragu, boleh diklik balik lagi ke belakang. Misalkan username-nya tadi takut lupa, oke, kita pilih RG Manik. Manual check, kemudian begin installation. Nah, sekarang dia lagi proses download teman-teman. Ya tergantung internetnya teman-teman lah ya. Tapi harusnya sih cepat-cepat aja. Saya di rumah pakainya IndiHome dan nggak lama ya, nggak lama. Sambil nunggu, oke kita lihat lagi si Winter CMS-nya. Jadi kalau kita lihat dokumentasinya cukup lengkap. Ada minimum requirement, ada ini instalasi ya, kemudian arsitektur konsep, kemudian backend atau admin. Ya, jadi halaman backendnya itu di sini sebutnya backend ya, sesuai dengan yang sering kita pakai kalau para developer tuh bilangnya backend. Kemudian dia support Ajax framework. Nah, ada lagi yang menarik, ada namanya Snowboard. Snowboard ini ya sebenarnya dia kayaknya mempersiapkan untuk frameworknya kayak Vue, kemudian si ya framework si JavaScript ya. Jadi aku belum nyobain tapi ya kayaknya sih menarik. Aku nggak berani bahas yang ini tapi kalau sepintas baca kayaknya oke ya. Kemudian database, dokumentasinya oke lah ya, mantap, lengkap. Kali ini kita cuman coba bahas bagaimana menginstalnya, jadi kita lebih ke arah berkenalan dengan si Winter CMS. In prinsip sebenarnya Winter CMS sama persis dengan si October CMS. Oke, belum. Jadi tadi total file installernya itu kan sekitar 4 MB ya. Nanti setelah semuanya di download, kurang lebih filenya akan menjadi sekitar 20 megaan. Ya, itu tergantung teman-teman deh internetnya seberapa cepat ya. Nih, kita refresh, masih kosong, masih download ya. Kalau kita lihat tuh filenya. Iya kan? Oke, kita sambil tunggu lagi. Kita lihat database-nya. Ini kalau saya refresh, tuh masih belum ada, masih proses. Oh, ini baru jalanin running database migration. Berarti ini harusnya sudah mulai ada nih. Tuh, sudah ada. Iya kan? Otomatis. Kalau menurut saya ya, si October CMS itu keren banget. Simple, terus powerful. Kalau hanya sekedar untuk membuat website informasi dan teman-teman sudah kuat di anggap aja di CSS frameworknya, anggaplah kita pakai Bootstrap, itu enak banget sih.
Jadi cepet banget gitu loh kalau kita mau bikin sebuah website informasi tanpa pakai CMS lainnya. Dan karena dia murni menggunakan sintaks-sintaks yang memang biasa kita gunakan, jadi nggak terlalu sulit ya membacanya. Beda kalau kita misalkan dulu saya kan pakainya Joomla ya. Joomla tuh agak gimana gitu kan, agak baca. Kita harus menyesuaikan lagi tuh si framework Joomla-nya tuh, CMS-nya, bahasanya gitu ya. Dan agak ribet kalau menurut saya. Begitu juga dengan WordPress. Tapi ketika saya dapat dengan Oktober, wah udah berubah. Saya nggak pakai Joomla lagi, saya nggak pakai si WordPress lagi. Karena buat saya buat saya dulu Oktober tuh enak banget. Akhirnya Oktober berbayar. Ya oke, nggak ada masalah. Akhirnya Winter CMS keluar. Keren sih. Kita lihat. Selanjutnya kita udah selesai ya installnya. Ini dia. Halaman utamanya si Winter CMS. Prinsipnya sama persis dengan si Oktober CMS. Dia cuma ganti judulnya saja. Isinya semuanya sama. Oke. Sekarang kita masuk ke backend ya. Jadi kita bilang RG Manik. Ini tadi passwordnya adalah password. Tada! Welcome to Winter CMS. Jadi secara default Winter CMS punya 3 menu. Ada Winter, ada CMS. Di dalam CMS ini terdapat pages, partial, layout, content, asset, dan komponen. Nah, teman-teman bisa baca di dokumentasinya ya. Apa itu? Semuanya. Mana tadi dokumentasi? wintercms.com. Oh ini. Ya udahlah, di dokumentasi kita bisa lihat bagian backend, kemudian bukan di front end ya. Bagian Teams. Nih, di bagian Teams. Jadi untuk CMS tadi yang ini teman-teman bisa baca di sini ya, di Winter CMS bagian dokumentasi tentang Teams di front end. Jadi kalau kita lihat di sini ada pages, partial, layout, content, dan segala macam, itu cukup jelas di sini. Introduction-nya dia bilang you will find more detail about pages, partial, layout, and content in the corresponding article. Jadi kalau mau tahu tentang pages, kita tinggal klik pages. Ini adalah dokumentasinya. Terus kalau kamu mau tahu tentang partial itu apa, ya tinggal lihat di sini dokumentasinya. Cuma saya coba jelasin dikit aja. Saya coba berbagi. Jadi CMS ini kan content management system yang ada di Winter. Aduh, lidah saya pengennya Oktober terus nih. Itu terdiri dari pages, partial, layout, content, asset, dan komponen. In prinsip ini adalah yang membentuk halaman depan si front end-nya si Winter CMS. Nih ya. Di pages itu mewakili ya page-nya ini, halamannya ini. Partial itu mewakili bagian-bagian kecil di dalam bagian lain di dalam page-nya ini. Misalkan kayak gini, ini ada header, kemudian ada footer, kemudian ini kan konten ya. Ini semua yang di halaman putih ini adalah konten. Ini kita bisa bentuk di partial. Kemudian kalau kita lihat ada konten itu adalah bagian terkecil lagi di dalam sebuah page kita. Kayak ini nih, the demo ini kalau kita lihat nanti di sini, itu adanya di dalam konten, namanya welcome HTML. Nah nih, gitu ya. Boleh nggak kita hanya pakai pages dan partial? Boleh, nanti tergantung teman-temannya mau bikinnya seperti apa. Kemudian kita lihat lagi ada layout.
layout ini pada prinsipnya adalah template dasar ya. Template dasar si Winter CMS yang membentuk keseluruhan halaman. Jadi ini dasarnya adalah di layout, atau kalau di WordPress kita selalu sebut themes-nya ya, template themes gitu. Oke, kemudian ada aset. Aset ini lebih ke arah ya, kamu punya filenya si HTML-nya ini, asetnya adanya di aset, udah dibentuk ya. Jadi ini kita tinggal panggil, misalkan kita punya CSS, jadi tinggal panggil aset CSS, vendor CSS, kayak gitu. Kemudian komponen ini lebih ke arah plugin yang kita install. Nah, saat ini ada plugin namanya Winter Demo bawaannya. Jadi kalau berbicara plugin, secara default kalau kita mau bikin website informasi, kita butuh plugin yang namanya blog. Oke, nanti habis ini kita coba install plugin blog ya, untuk mencoba menginstal plugin di Winter CMS. In prinsip lagi, kita butuh internet karena installernya bersifat online. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi CMS itu terdiri dari pages, partial, layout, content, asset, dan komponen. Oke, sekarang kita coba lihat apa sih pages itu. Tadi saya bilang bahwa pages itu adalah halaman yang ditampilkan di front end ya. Page gitu. Halaman, bahasa Indonesia kan halaman. Ini kan ada halaman beranda, home, kemudian ada halaman basic concept gitu ya. Oh ini ya, basic concept itu home-nya, kemudian ada halaman ya framework, ada halaman plugin. Ini kan berarti ada 3 halaman di sini. Kalau kita lihat di sini berarti dia ada, nah ini ada halaman Ajax framework yang ini tadi ya kan, kemudian ada halaman home-nya, demonstration itu yang ini tadi ya kan, kemudian ada halaman plugin, ini plugin. Jadi semua halaman ini dibentuknya di sini. Kemudian ada partial. Kalau kita lihat ada footer, ada header gitu ya. Jadi ini tadi ada header, di bawahnya ada footer. Partial itu ya bagian halaman yang dipecah. Kemudian layout, ya oke lah, tadi kita udah bahas layoutnya seperti apa. Nah, di dalam layout inilah yang kita panggil, ini konsepnya seperti ini ya. Di dalam bodinya kita panggil si partial dan pages. Nah, di dalam partial ini kita bisa taruh nanti namanya content. Ini kalau kita lihat kan dia bilang partial site header. Terus tadi saya sempat bilang ada namanya content welcome. Ini kan. Nah, welcome ini disisipkan di dalam header. Kalau kita lihat di sini, nggak disisipkan dalam header ya. Dia disisipkan di halamannya demonstration. Ah, ini. Gitu. Jadi pada prinsipnya ya kita bisa taruh lah beberapa potongan-potongan HTML ke dalam satu halaman. Kurang lebih gitu. Semoga paham ya. Oke, saya coba close. Terus tadi saya ada bilang blog. Plugin blog. Plugin blog ya. Untuk installnya kita tinggal klik setting. Kemudian di sini ada update dan plugin. Ini kita tinggal klik install. Terus kita tinggal cari Winter blog. Nggak keluar. Nah, ini install. Nah, dia mendownload. Makanya tadi saya bilang butuh internet. Cuma prinsipnya gini, kalau misalkan kita sudah install semua, ya udah file installernya yang di dalam file htdoc kita,
Kalau masih kosong, yuk ini aja kita copy, jadiin master ya, gitu. Ini kita bisa jadiin master jadinya nanti semuanya. Oke, ini udah terinstall. Ketika terinstall, dia akan ada menu di sini. Ya, di atas ini. Ini kalau kita klik, nah ini dia. Simple, sederhana tampilannya, tapi powerful. Kemudian ada menu setting ya. Saya coba bahas tentang menu setting. Jadi di CMS ini ada, nah ini ya, tadi yang CMS ini ada dua menu, front end dan maintenance. Jadi kalau maintenance mode itu, kita tinggal enable maintenance mode. Kalau saya save, ini halaman depan ini kan tadi, ini karena saya sudah login, kita masih bisa buka. Tapi kalau kita misalkan pakai incognito, saya localhost, kemudian coba Winter CMS, ya hasilnya seperti ini. Semua halaman diarahkan ke halaman page not found 404. Kalau kita lihat di sini, diarahkannya ke 404. Gitu ya. Saya coba save and close. Kalau misalkan saya buat halaman baru di sini di CMS, ini saya klik page, kemudian add, saya bikin maintenance, gitu ya. Saya bikin di sini misalkan apa ya, text center. Saya bikin misalkan H1, maaf, website ini sedang dalam proses pengembangan. Saya tutup. Asik ya, kita bisa langsung sintak code di sini. Kemudian kita balik ke setting. Saya balik ke CMS-nya tadi. Page apa tadi? Maintenance. Saya lupa. Ini kita harus pilih layoutnya. Nah, oke, ini saya tanpa pilih layoutnya, hasilnya adalah blank seperti ini ya. Tapi karena kita sudah punya layout, kita pilih default, saya save. Ini kalau saya preview, hasilnya seperti ini. Nah, terus kalau saya masuk ke incognito yang tadinya page not found, saya refresh, masih page not found. Kenapa? Karena di maintenance-nya, di maintenance mode kita belum ganti. Ini bisa tinggal kita ganti maintenance. Save, saya refresh, jadi. Konsepnya gitu. Jadi kalau untuk bikin halaman statis, terus kita mau bikin halaman website informasi, enak banget. Tinggal kita sesuaikan. Oh iya, si Winter CMS ini based on Bootstrap ya. Makanya tadi kenapa saya bisa ketik seperti ini. Kelasnya langsung text center karena memang dia based on Bootstrap. Oke, kemudian kita balik lagi ke setting. Ini ada front end themes. Nih. Ini adalah themes atau template bawaannya si Winter CMS. Taknya masih Oktober terus. Kalau kita mau bikin template sendiri, ya gampang banget, tinggal create a blank theme. Kasih aja namanya misalkan RG Manik ya. Deskripsinya ini template pertama saya di Winter CMS. Ini RG Manik. http winter cms.com misalkan aja ya, saya create. Udah, kita sudah punya template baru tapi masih kosong. Terus kerennya kita bisa duplikat juga, jadi kita bisa membawa fitur-fitur asetnya si templatenya si yang demo. Coba kita ganti ya, activate, maka di halaman CMS saya ini jadi kosong semua
ya kosong ya. Pages kosong, parsial kosong, layout kosong, konten kosong, aset kosong, komponen ya namanya komponen ada ya karena ini udah kita install. Jadi defaultnya halaman kita juga pasti berubah. Page not found. Kenapa page not found? Karena memang tidak ada halaman yang kita punya di sini. Gitu ya. Selanjutnya ya kita tinggal bikin aja misalkan page home. Ini home URL-nya. Layout-nya kita belum punya layout karena di layout-nya kosong. Nggak ada masalah, ini kita bikin tes. Ini tes. Saya save. Kemudian saya preview. Nah, ada tes. Ini yang font tadi saya refresh. Tes. Asik ya. Ini memudahkan. Oke, ini sekalian aja ya. Jadi membahas tentang si Winter secara perkenalan. Coba kita ambil si Bootstrap. Misalkan nih teman-teman pengen bikin website pakai Bootstrap, ya kita tinggal ambil aja Bootstrapnya, terus masukin ke Winter CMS. Untuk bagaimana cara membuat halaman website menggunakan Bootstrap, teman-teman bisa searching di YouTube lah ya, banyak itu ada Pak Sandika Galih. Ini mohon maaf saya sebutin namanya, walaupun saya nggak kenal, tapi itu keren. YouTube-nya untuk membahas tentang Bootstrap. Nah, ini kita coba starter template-nya kita copy. Kemudian saya ambil layout. Kemudian di layout saya tambah add. Kemudian saya kasih namanya misalkan theme gitu ya. Kemudian si bootstrap-nya saya paste di sini. Kemudian saya save. Kemudian waktu saya masuk ke pages, ini saya coba tarik ke sini, ya kan? Saya save, hello world-nya saya buang. Sorry, ini saya ambil begini, dibungkus di hello world karena tadi isinya cuma tes. Saya save, kemudian localhost-nya saya refresh. Oh sorry, ini home, kita masuk ke home, layoutnya kita ganti menjadi themes. Jadi ini belum kita ganti ya, layoutnya masih kosong. Sekarang kita ganti themes. Kenapa ada themes? Karena kita sudah bikin layout di sini, gitu ya. Ini saya save, saya refresh, tada, jadi. Kok tulisannya localhost itu ya? Bukannya pages home, harusnya tulisannya test. Tadi saya ambil apa ya di themes homepage. Ini sebenarnya penulisannya gini, nggak begitu. Ini terus kasih begini, kasih begini. Terus saya refresh. Oops, error. Sebentar, kita lihat di sini dokumentasi, kemudian di front end, kemudian di pages, penulisannya adalah mana ya? Oh, page doang ya. Di Teams, page. Sorry baik. Page penulisannya. Ini persen benar. Yang page. Pages ya. Ini page. Save. Reload. Salah.
Itu gini ya. Saya lupa. Udah lama. Salah. Page. Team. Saya kok lupa ya. Manggilnya ya, markup-nya itu apa sih? Variable, ajak, text, filter, function, logic, extend, partial, content. Page apa kalau page? Variable, price, use, partial. Oh, sorry. Satu doang ya. Pico begitu. Ya. Salah, ini juga salah. Bukan. Harusnya sih saya tarik gini. Ups, kok JavaScript? Ini harusnya ditarik gini bisa sih. Jadi, ini udah bener ini. Page. Ini lebih ke arah URL-nya. Coba kita contek. Kita contek ke front end, activate, dan CMS, kita lihat layout, default, set, page. Bener ini tadi kok tadi nggak mau ya. Kemudian kita setting, kita ke front end, activate, kemudian kita CMS, di layout, di themes. Oke, ini tadi benar ini. Oh, ini ada spasi. Oke lah ya, ini kita hapus. Ini boleh dihapus kalian. Ini dihapus juga. Ini dihapus juga. Oke, save. Jadi kan tes gitu. Nah, sekarang misalkan kita mau bikin parsial, kita bikin header, kemudian layoutnya kita kasih ini kepanjangan ya. Saya save dulu. Ini masih pin header ini. Kemudian saya masuk ke sini, navbar. Misalkan kita ambil yang simple aja. Nah, inilah ya, bolehlah simple. Kemudian kita taruh di sini paste. Kemudian kita save. Kemudian di layoutnya kita panggil parsialnya. Saya pin lagi. Kemudian misalkan di sini kita taruh header parsial. Tadi benar ya dokumentasinya gitu ya. Ya, parsial. Oke. Di themes dia. Parsial.
Ya, betul. Kemudian ini saya save. Jadi kalau saya refresh, nah udah jadi. Tinggal image-nya aja yang nggak ada ya. Spek image-nya itu ini. Misalkan image-nya di parsial header image-nya, oh ini get bootstrap ya. Nah, so asik ya. Jadi buat lagi footer, save, ambil di sini footer. Ini contoh aja ya, berkenalan dengan si Winter CMS dan Bootstrap. Footer. Today's dulu saya ambil, saya taruh di footer ini, add 2022 win belajar Winter CMS, kemudian kita kasih dia di teksnya center, saya save, twing, belum di layout themes, ini saya copy, kemudian kenapa harus di copy, ini saja tarik, taruh di bawah, save, oke, refresh, twing, jadi itu tadi perkenalan siapa namanya layout si Winter CMS ya. Jadi ada pages, parsial, layout. Kita udah pakai 3 ini. Kemudian asetnya juga sebenarnya kita bisa buat. Jadi kan kita kalau lihat di layout themes, kita kan asetnya masih CDN ya, ke sini. Kalau teman-teman mau pindahkan CDN-nya ke lokal ya tinggal buat aja di sini nanti. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke setting. Di sini tadi udah update. Nah, ini ada administrator. Di sini kita bisa bikin usernya ya. Gitu, ada manage group. Kemudian ada customize backend. Nah, ini keren nih, customize backend. Jadi kalau pada saat kita ke backend, nah ini kan begini ya. Jadi kita bisa langsung ganti di sini. Misalkan RG Money CMS, silahkan masukkan username dan password Anda. Nah, ini saya selalu bikin kayak gini sih untuk halaman backend ya. Kemudian kalau kita, ini kan saya save ya, saya save. Kemudian saya lihat di sini, ini kan begini ya. Kalau saya refresh, nah silakan masukkan username. Kemudian logonya misalkan kita mau ganti, ya tinggal ganti aja. Misalkan ini, saya save. Terus saya lihat di sini,
Twing. Asik kan? Oke, saya coba login lagi. Nggak usah login. Terus ada color. Nah, ini kan warnanya begini nih. Kita bisa ganti. Misalkan ini saya mau ganti jadi hijau gitu ya. Ini bagus nih kayaknya. Nah, kemudian saya save and close. Tuh, berubah. Nah, ini juga berubah tuh di halaman backend kita. Gambarnya. Asik ya? Itu kalau si backend ada editor setting. Ini terserah teman-teman, nanti bisa disesuaikan apa. Kemudian ada blog setting ini untuk plugin ini tadi. Kemudian ada ini udah ada mail template-nya juga. Jadi teman-teman bisa bikin notifikasi, ada template-nya, mailnya ya. Kemudian ada layout-nya, ada parsialnya juga. Kemudian ada mail branding. Keren ya. Ini template-nya. Jadi kalau teman-teman ngisi dari ngirim email dari si Winter, formatnya seperti ini. Ini teman-teman bisa ganti nanti. Gitu. Terus ada event log. Ini ada errornya tadi. Saya yang salah pages tadi. Ini bisa kita empty. Kemudian empty. Kemudian ada access log. Ini saya masuk ya kan. Loginnya siapa? Keren, sumpah keren. Ada log setting. Nah, ini kita bisa ada log bed, ada log team. Kalau ada perubahan jadi ketahuan semua. Gitu ya. Oke, mungkin gitu aja sepintas tentang si Winter CMS. Mohon maaf kalau agak belepotan dan sedikit ngeblank. Maklum sekarang sudah pukul 3.54 pagi ya. Oke, demikian dari saya. Semoga artikel ini bermanfaat. Nanti selanjutnya kita akan coba bikin website informasi, website berita kali ya, atau blog menggunakan si Winter CMS. Jadi kita bikin blog pakai Winter CMS plus Bootstrap. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe untuk selalu mendukung saya membuat mudah-mudahan video-video yang berguna untuk semuanya. Salam RG Manik, belajar bersahabat dan bertualang. Bye.